Menurut saya, pemindahan ibu kota ke Kalimantan adalah cara yang tepat untuk mengatasi tingkat penduduk yang sangat tinggi, khususnya di ibu kota Jakarta. Yang menjadi penyebab perpindahan ibu kota ke Kalimantan, yang menjadi penyebab pertama itu adalah penduduk jiwa yang terlalu padat. Menurut informasi yang saya cari, menurut survei penduduk antar sensus atau bisa kita sebut dengan SUPAS tahun 2015 menyebutkan 56,55% masyarakat Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa. Nah, khususnya di Pulau Jawa. Pulau Jawa itu termasuk Jakarta ya. Kenapa sih di Pulau Jawa? Karena menurut saya di Pulau Jawa tersebut menjadi pusat untuk mencari mata pencarian, khususnya di kota Jakarta. Karena di kota Jakarta pun banyak terdapat instansi atau perusahaan baik dalam negeri maupun luar negeri. Yang kedua itu adalah krisis ketersediaan air. Ketersediaan air bersih menjadi salah satu concern pemerintah dalam menentukan lokasi ibu kota baru. Kenapa krisis ketersediaan air? Karena akan kita tahu di kota Jakarta khususnya banyak sekali gedung-gedung tinggi, apartemen dan lain sebagainya, sehingga untuk lahan pun bisa kita lihat sangat kurang di Jakarta. Tidak ada daerah penyerapan itu sudah cukup sedikit, sehingga untuk ketersediaan air bersih pun mungkin akan berdampak bagi ketersediaan air yang ada di Jakarta. Itu yang menjadi salah satu penyebab dipindahnya ibu kota ke Kalimantan. Kalau misalnya ada pertanyaan, apakah kota Kalimantan bakal maju ketika ibu kota dipindahkan Kalimantan? Menurut saya, Kalimantan sendiri pun akan berkembang, karena akan kita tahu Kalimantan tersebut masih kurang untuk perkembangan wilayahnya, sehingga dengan pindahnya ibu kota ke Kalimantan pun akan berpengaruh bagi laju penduduk yang ada di Kalimantan, khususnya di bidang ekonomi. Karena dengan ibu kota pindah ke Kalimantan, itu akan menciptakan lapangan kerja baru untuk penduduk sekitar Kalimantan, sehingga mungkin yang tadinya mereka belum bisa bekerja karena kurangnya lapangan pekerjaan yang ada di Kalimantan, dengan ibu kota pindah ke Kalimantan, sehingga membuka lapangan kerja baru bagi mereka dan mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Menurut pendapat saya tentang ibu kota Jakarta yang akan dipindah ke Kalimantan, saya sangat setuju akan hal tersebut, karena bisa dikatakan Jakarta sekarang ini sudah sangat rumit dalam arti populasi yang sudah semakin tidak wajar atau kelebihan populasi, lalu polusi udara yang semakin lama semakin berkembang, lalu ada ketidakmerataan antara Pulau Jawa dengan pulau lainnya. Lalu ada ketersediaan air di Jakarta yang sudah tidak melimpah atau sangat sedikit. Lalu ada tingkat kejahatan yang semakin lama semakin banyak atau berkembang. Menurut saya tentang apakah Kalimantan akan menjadi maju atau tidak sebagai ibu kota Indonesia, menurut saya semua hal itu memang butuh proses, tapi lama-kelamaan saya yakin ibu kota Kalimantan akan menjadi awalan yang bagus bagi perpindahan ibu kota. Terima kasih. Menurut saya, pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan merupakan pemindahan yang baik, karena Kalimantan memiliki banyak poin-poin kuat yang dapat menjadikan Kalimantan maju dan Jakarta tidak akan tenggelam di masa depan akibat berbagai macam masalah yang sedang dialaminya. Menurut penyebab pemindahan ibu kota ini, yaitu yang pertama, kemacetan yang terjadi di Jakarta sudah terlalu parah akibat banyaknya transportasi pribadi dan penggunaan transportasi umum yang terbelangkai. Kemudian yang kedua, polusi air dan udara yang semakin parah di Jakarta akibat banyaknya pembangunan industri yang terdapat di Jakarta, sehingga nantinya akan menyebabkan berbagai macam bencana alam. Kemudian yang ketiga, Jakarta tidak memiliki lahan yang tersisa lagi, sehingga sulit untuk membuka ruang terbuka hijau agar Jakarta memiliki daerah yang menghasilkan oksigen atau menghadang terjadinya bencana.
Kemudian menurut saya Kalimantan akan maju apabila ibu kota Indonesia dipindahkan ke sana. Karena pertama, infrastruktur yang terdapat di Kalimantan lengkap sehingga pembangunan dapat dilakukan secara efisien dan efektif. Kemudian yang kedua, Kalimantan merupakan daerah yang bebas dan aman dari Ring of Fire atau merupakan wilayah yang bebas dari gempa bumi. Kemudian yang terakhir, Kemudian yang ketiga, luas lahan yang terdapat di Kalimantan sangat luas sehingga dapat digunakan untuk melakukan berbagai macam pembangunan, dan saluran air yang terdapat di Kalimantan dapat tersebar ke seluruh wilayah sehingga merata. Sekian pendapat dari saya. Pendapat saya mengenai perpindahan ibu kota dari daerah Jakarta ke Kalimantan yaitu bahwa perpindahan ibu kota bukanlah merupakan sebuah keputusan yang mudah, tapi itu juga sebuah keputusan dengan beberapa efek dan juga berpengaruh sangat besar bagi negara. Bukan hanya ibu kota saja yang dipindahkan, tetapi juga ekonomi, politik, dan juga pemerintahan. Nah, berdasarkan survei pada tanggal 14 Agustus sampai 21 Agustus pada 2019, yang dilakukan kepada 1.200 responden di 34 provinsi di Indonesia, dari hasil yang saya rangkum, 39,8% orang tidak setuju akan perpindahan ibu kota, 35,6% orang setuju, 24,6% tidak beropini. Nah, di daerah Jakarta sendiri merupakan daerah yang dengan paling banyak penolakan, yaitu dengan jumlah 95,7%. Karena seperti yang kita ketahui, Jakarta lah yang akan paling sangat berdampak atau terpengaruh oleh perpindahan ibu kota ini. Nah, beberapa alasan mengapa ibu kota harus dipindahkan. Yang pertama, resiko bencana yang minim di daerah Kalimantan. Seperti yang kita ketahui, daerah Kalimantan adalah daerah yang sangat-sangat jarang terkena bencana, baik banjir, tanah longsor, gempa bumi, tsunami, dan lain-lain. 2. Lokasi yang strategis. Yang kita tahu juga, Kalimantan berada di tengah-tengah Indonesia, jadi sangat-sangat strategis dan juga sangat cocok untuk menjadi daerah ibu kota. Yang ketiga, memiliki infrastruktur yang relatif sudah lengkap. Yang keempat, lahan pemerintahan seluas 180.000 hektar yang sudah sangat cukup bagi pemerintahan ibu kota. Dan juga apakah menurut saya Kalimantan akan menjadi maju atau menjadi tidak berhasil menjadi ibu kota? Menurut saya Kalimantan akan menjadi pusat pertumbuhan yang baru dan juga akan sangat berpengaruh bagi Indonesia, sehingga menurut saya perekonomian akan menjadi lebih adil dan juga meringankan beban Jakarta dari sisi sosial ekonomi, dan juga pemerintah akan dipaksa memperkuat pertahanan di ibu kota berada maupun wilayah sekitar. Jadi tidak hanya berfokus pada daerah Jawa, karena selama ini cenderung hanya fokus di daerah Jawa. Jadi menurut saya perpindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan itu bisa dibilang bagus. Karena jika dilihat dari kepadatan penduduk yang ada di ibu kota Indonesia saat ini, yaitu Jakarta, bisa dibilang melebihi penduduknya di dalam suatu daerah jika dibandingkan dengan daerah lainnya. Lalu perpindahan ibu kota itu juga bisa mengurangi polusi udara yang saat ini sudah memuncak di ibu kota Indonesia pada saat ini. Lalu pertanyaan yang kedua yaitu, sebutkan dan jelaskan apa saja yang menyebabkan ibu kota pindah. Bisa dibilang ada 3 poin, 3 faktor. Yang pertama yaitu penduduk penduduk Pulau Jawa yang terlalu padat pada saat ini. Menurut data, sebesar 56,56% masyarakat Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa. Sedangkan di Kalimantan penduduknya hanya ada 6,05%. Lalu poin yang kedua yaitu mengenai krisis ketersediaan air. Di wilayah Jakarta Tengah mengalami tekanan ketersediaan air. Di Jawa Timur mengalami keterlangkaan air. Sedangkan hanya sebagian kecil di Pulau Jawa yang ketersediaan airnya masih sehat. Lalu poin yang ketiga ada konversi lahan di Jawa yang mendominasi. Proporsi konsumsi lahan terbangun di Pulau Jawa mendominasi, bahkan mencapai 5 kali lipat dari Kalimantan. Lalu pertanyaan yang ketiga yaitu, menurut saya
apakah Kalimantan akan maju dan atau malah sebaliknya setelah menjadi ibu kota Indonesia? Bisa dilihat dari alasan mengapa ibu kota pindah ya. Yang pertama itu masalah penduduk. Ada alasan mengapa ibu kota bisa padat penduduknya, yaitu banyak penduduk dari kota-kota lain yang merantau ke ibu kota untuk mencari nafkah, untuk mencari uang dan menghidupi keluarganya yang di kampung halaman. Jakarta saat ini sudah terlalu rumit, baik populasinya, polusinya, tingkat kejahatannya, ketimpangan sosialnya, dan sebagainya. Terkait apakah Kalimantan tepat atau tidaknya sebagai lokasi ibu kota yang baru, saya menilai bahwa hal itu tergantung pada kajian-kajian yang sudah dilakukan pemerintah. Saya menyarankan alangkah baiknya jika pemerintah juga memperhatikan masa depan hutan-hutan di Kalimantan. Karena Kalimantan adalah paru-paru dunia, jangan sampai pembangunan ibu kota baru yang kelewatan masif membuat dunia kehilangan alat pernapasannya. Dan mengapa ibu kota dipindahkan? Yang pertama itu penduduk Jawa terlalu padat. Survei penduduk antar sensus atau SUPAS tahun 2015 menyebutkan sebesar 56,56% masyarakat di Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa, sementara di pulau lainnya persentasinya kurang dari 10%, kecuali Pulau Sumatera. Yang kedua itu kontribusi ekonomi terhadap PDB. Alasan keduanya adalah kontribusi ekonomi pulau-pulau terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Atau produk domestik bruto (PDB) sangat mendominasi, sementara pulau lainnya jauh tertinggal. Jokowi ingin menghapuskan istilah Jawa sentris sehingga kontribusi ekonomi di pulau lain juga harus digenjot. Yang terakhir adalah krisis ketersediaan air. Ketersediaan air bersih menjadi salah satu concern pemerintah dalam menentukan lokasi ibu kota baru. Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR tahun 2016 mengalami krisis air cukup parah. Ada daerah yang termasuk indikator berwarna kuning, yang artinya mengalami tekanan ketersediaan air. Seperti di wilayah Jawa Tengah, di wilayah Jawa Timur indikatornya berwarna oranye, yang artinya kelangkaan air. Sementara di wilayah Jabodetabek indikatornya merah atau terjadi kelangkaan mutlak. Jika pembangunan ibu kota negara di Kalimantan, seluruh provinsi di Kalimantan akan tetap menikmati dan maju pesat. Epicentrum di mana ibu kota berada itu tetap akan memiliki multiplier efek kepada daerah penyangga. Kalau menurut saya perlu, kenapa? Karena keuntungan yang didapatkan itu adalah penyerapan tenaga kerja sebanyak-banyaknya bagi masyarakat lokal. Kedua, minimnya bencana alam, misalkan kayak tanah longsor, gempa bumi. Ketiga, minimnya konflik sosial. Keempat, mungkin ketersediaan lahannya cukup memadai. Kelima, mempunyai infrastruktur yang cukup lengkap. Misalkan jika dilihat dari 3 sektor utama itu ada pelabuhan laut, ada jalan tol, ya, dan bandara internasional itu menghemat anggaran. Dan juga ada yang dinamakan dengan fasilitas olahraga. Fasilitas olahraga sangat lengkap dengan 3 stadion utama. Tapi kekurangannya juga, ya tadi saya bilang, itu ada pembukaan lahan yang membuat masyarakat khawatir dan pemerintah juga khawatir. Kedua, akan merencanakan adanya pembakaran hutan di Kalimantan. Ketiga, pemerintah harus merelokasikan untuk membangun kembali lah Kalimantan itu tentang konsep ibu kota Kalimantan. Dan keempat, menghabiskan banyak anggaran. Nah, penyebab perpindahan tersebut apa? Penyebab perpindahan tersebut itu adalah Jakarta itu merupakan kota yang sangat padat. Pertumbuhan ekonomi ini berperan besar akan meningkatkan adanya jumlah penduduk. Jumlah penduduk DKI Jakarta tahun 2018 akhir tahun ini adalah 10.467.600 jumlah jiwa, ya kan? Nah, terus setiap tahun
itu banyak penduduk pindah ke Jakarta untuk mencari pekerjaan. Mobilisasi ini yang menjadikan sumber tenaga manusia yang lebih hemat dan unggul. Akan tetapi dampak negatifnya itu adalah permintaan akan keperluan lain, perumahan, permintaan lain akan keperluan lain, makanan, rumah, tempat tinggal, dan berbagai bahan pokok harga kebutuhan pangan. Menurut saya, ibu kota Indonesia dipindah Kalimantan itu kan kita juga belum pernah mencoba. Jadi nggak ada salahnya kita mencoba pindah ke Kalimantan, hanya ibu kotanya. Kayak pusat pemerintahannya di sana. Contohnya kayak di Jakarta kan, waktu yang ada mati lampu itu atau nggak banjir, kota Jakarta saja sudah lumpuh. Kalau di sana kan, di Kalimantan itu jarang banjir dan jarang mati lampu. Menurut saya kalau di Kalimantan sih bisa maju ya. Soalnya kan di sana kita belum coba juga, kita harus juga survei dan mencoba dulu. Kan nggak ada salahnya mencoba ibu kota baru kan. Nah, menurut kalian, menurut saya juga, apa Kalimantan akan maju dan sebaliknya setelah ibu kota menjadi ibu kota Indonesia? Pasti bisa, karena kan dia itu kan termasuk wilayah di Indonesia. Iya, dia tuh termasuk negara di Indonesia juga. Jadi semua apa yang di Jakarta ini, di ibu kota DKI Jakarta, terutamanya pusat pemerintahannya dipindah ke sana, pindah ke Kalimantan. Biar kalau di Jakarta, di DKI Jakarta itu, di DKI Jakarta itu dia, kalau satu kota misalnya DKI Jakarta lumpuh, kayak misalkan lagi ada konflik atau lagi ada banjir, lagi ada mati lampu, terorisme, itu semuanya nanti terhalang gitu loh kalau cuma di Jakarta. Ya, kalau cuma di Jakarta aja terhalang. Jadi kalau semua itu wilayah harus dibagi rata, sama rata. Jadi semuanya itu harus, di bagian Kalimantan ini harus ada transportasi atau yang lainnya. Terima kasih. Dan kalau menurut pendapat saya, pemindahan ibu kota ini tidak pernah terpikirkan sebelumnya oleh saya ya. Jadi menurut saya ini adalah suatu rencana dan ide yang mengejutkan begitu. Dan alasan pemindahan ibu kota ini sesuai dengan dari sumber yang saya cari juga. Alasannya adalah yang pertama, minimnya risiko bencana alam. Jadi yang seperti kita ketahui di Pulau Jawa ini risiko bencana alamnya sangat tinggi, seperti banjir, tsunami, gempa bumi, dan lain-lain. Di Kalimantan itu sangat minim bencana-bencana yang seperti demikian. Yang kedua adalah lokasi yang strategis di tengah Indonesia. Ibu kota yang ada di Jawa ini selama ini ada di pinggir Indonesia, atau bisa dibilang tidak terlalu di tengah. Kalau dari Kalimantan ini terletak di tengah-tengah Indonesia, jadi bisa dibilang pusatnya juga bisa. Dan yang ketiga, dekat dengan dua kota yang berkembang, yaitu Balikpapan dan Samarinda. Yang keempat, infrastruktur Kalimantan yang lengkap, mungkin sudah maju di sana ya. Dan 5, sudah ada lahan yang dikuasai pemerintah atau sudah dibeli atau dimiliki pemerintah ya, seluas 180.000 hektare. Oke. Jadi Kalimantan, pertanyaannya adalah Kalimantan akan maju atau tidak setelah pemindahan ibu kota tersebut. Kalau menurut saya sendiri, Kalimantan akan maju dengan pemindahan ibu kota tersebut, karena seperti yang sudah disebutkan di atas, ada dua kota yang sedang berkembang, yakni Balikpapan dan Samarinda. Sudah begini saja sudah berkembang, apalagi dengan pemindahan ibu kota, apalagi dekat lagi. Dan belum lagi tadi disebutkan
infrastruktur Kalimantan sudah lengkap. Pasti akan lebih maju lagi dengan pemindahan ibu kota yang mungkin juga meningkatkan pendidikan dan perdagangan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Belakangnya risiko bencana alam yang akan melanda ibu kota baru. Dan di sana juga menurut saya letaknya yang sangat strategis. Mengapa? Karena dekatnya ibu kota baru dengan dua kota yang terus berkembang, yaitu Balikpapan dan Samarinda. Dan yang terakhir, menurut saya juga di Kalimantan tidak terlalu padat, dan kalau di Jakarta itu sangat padat. Makanya itu mengapa ibu kotanya pindah ke Kalimantan. Menurut saya tentang perpindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan Timur sangat layak menggantikan Jakarta. Fasilitas infrastruktur di Kalimantan Timur relatif lengkap. Secara geografis, batasan dengan Selat Makassar. Ini menunjukkan fakta bahwa Kalimantan Timur lebih strategis daripada Kalimantan Selatan dan Tengah. Dan mengenai kebencanaan, Kalimantan Timur dinilai aman dan bebas dari gempa bumi. Yang menjadi alasan presiden kita ingin memindahkan ibu kota yaitu jumlah penduduknya setiap tahun bertambah dibarengi pendatang. Jakarta juga menanggung beban sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat keuangan, pusat perdagangan, pusat jasa, dan pusat pendidikan. Dan infrastruktur terbesar juga berada di Jakarta, seperti bandar udara dan pelabuhan laut. Selain itu, kondisi Jakarta juga semakin padat. Kemacetan lalu lintas juga parah. Ditambah lagi masalah lingkungan seperti polusi air dan udara. Menurut saya, perpindahan ibu kota Jakarta ke Kalimantan Timur bukan dipandang dari maju menuju Kalimantan Timur. Tetapi dengan perpindahan ini membantu permasalahan yang ada di ibu kota yang lama. Karena dengan perpindahan ini, menurut saya ibu kota yang lama pun akan tetap maju. Begitu pula dengan ibu kota yang baru. Terima kasih.